studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini saya membawa penduduk asli warlock ya, kalau teman-teman milenial bilangnya warlock, warga lokal. Warga lokal. Warlock asli Banyumas, SK asli Balai Diklat Banyumas yang nggak satu-satunya ya, kita berdua tos dulu dong. Tos. Kali ini khusus teman-teman kita akan membahas Paksel. Apa tuh? Ngapak Jaksel. Jadi Ngapak mungkin Jaksel. berapa topik kali ini kita akan ngomong bahasa ngapak. Mas Putu kan nggak pernah keluar dari Banyumas tuh. Nggak pernah. Ya, ngapaknya berarti masih sangat kuat. Sangat kental. Sangat kental. Seperti susu kental manis. Oke. Baik. Sebagai orang yang nggak pernah keluar dari Banyumas, kenapa nggak mau keluar dari Banyumas? Segitu cintanya kah? Ya, segitu cintanya ke Banyumas itu. Kamu harus lihat kamera. Nah. Segitu cintanya ya. Segitu Jadi hasrat untuk menaklukkan tempat kelahiran itu begitu besar. Bagaimanapun caranya harus saya taklukkan. Oke, jadi karena sebegitu cintanya, jadi kamu nggak mau keluar dari Banyumas. Betul. Tidak mau menduakan Banyumas. Semua tentang Mas Putu adalah Banyumas, sampai istri dan anaknya pun Banyumas, sekolahnya Banyumas, makanan kesukaannya Banyumas. Apa lagi? Baju-bajumu juga beli di Banyumas? Baju-baju juga di Banyumas, lokal. Coba dong ngomong apa Mas? Besok banget. Kepriwe. Kepriwe. Wis madang ngapurung. Bener kayak gue, anggar orang Madang bisa-bisa suren ya. Iya betul. Jadi teman-teman, kalau orang Banyumas itu identik dengan lapar. Lapar itu. Iya, orang Banyumas itu identik dengan lapar. Makan harus karbo. Kalau belum makan nasi itu belum makan. Oke, cemilan pun adalah karbo setengah mateng. Karbo setengah matang itu mendoan itu. Iya bener ya? Iya. Bener, karbo setengah mateng, terus ondol, terus apa maning kan? Ondol. Yang Mbak Vita sering gawa. Tahu semua makanan dikasih tepung dan digoreng di minyak panas. Itu sangat enak sekali. Terus dicampur nasi, ya hasilnya Nasi anget, jadi margi. ya, jadi seperti ini hasilnya. Ketupat aja digoreng pakai tepung. Namanya kampelan. Jadi kampelan itu bukan hanya sekedar kita berpelukan, tapi ketika ketupat ketemu dengan ketupat tengahnya ada dage, itu kampelan. Ada lagi makanan yang suka berontak. Oh ya, makanannya nggak bisa diem. Iya, tahu berontak. Tahu berontak. Tahu berontak itu juga kami makan. Apalagi kalian kalau mau berontak, yuk kami makan. Bahaya sekali. Bahaya sekali kalau ada peserta pelatihannya berontak, wah kami biasa makan berontak. Iya betul. Segala macam pemberontakan akan kami makan. Lucu banget Cakin Mas. Apa mana ya? Apalagi? Makanan sih lucu sih ya. Bahas makanan-makanan Sehingga asli nyereti apa sih? Nyereti Ranjem. Iya. Itu terbuat dari ampas tahu, teman-teman. Tahu itu setelah itu ampasnya biasanya dibuang, kita makan. Kita makan. Kasih tepung lagi. Kita sangat suka recycle ya, daur ulang. Recycle karena kita cinta lingkungan. Cinta lingkungan, Banyumas betul. itu cinta lingkungan. Saking cinta lingkungannya, kemarin Kabupaten Banyumas dapat penghargaan ya, pengelolaan sampah terbaik. Sampah terbaik dari apa ya? Dari luar negeri itu apa ya namanya ya itu. Gue lah. Ya ampun omongannya dewek ya. Iya betul. Ternyata bisa juga dikaitkan dengan program ya. Bisa dikaitkan dengan program. Terus makanan apa lagi Mas Putu sing aneh nih nang Banyumas tok? Yang sing ning Banyumas tok. Apa ya? What is it? Tahu gejrot. Oh iya, tahu gejrot. Tahu gejrot itu sebenarnya mirip KDRT ya? Iya, mirip KDRT karena tahunya kita gejrot. Pukul-pukul itu. Terus habis itu disiram kuah panas. Itu sangat KDRT itu. Bahaya Tahu sekali. gejrot. Nah, mendoan. Mendoan itu kalau di tempat lain kayak tempe goreng ya? Tempe goreng itu kalau di tempat lain nggak pakai tepung, cuma Pakai tepung. tapi tipis.
tipis. Tepungnya digoreng sampai kering. Oh ya sampai kriuk. kering, sampai Kalau kriuk. mendoan itu kita itu setengah matang. Masih empuk kenyal-kenyal sedikit lah itu. Masih leto ya. Iya, leto nanti bisa melar itu di perut. Bisa melar di perut. Iya bener ya. Paling enak mendoan pakai apa Mas Bud? Pakai sambal kecap. Oh ya. Tapi sebenarnya tidak sambal kecap aja, bisa bumbu pecel. Ada cerita itu setiap di sekolah pasti ada kupat mendoan siram bumbu pecel. Itu udah enak sekali itu. Udah enak sekali. Iya. Anda Harganya murah. Anda memang benar-benar pecinta Banyumas ya. Iya. Kalau teman-teman mau main ke Banyumas, Banyumas punya apa Mas Putu? Banyumas punya wisata Batu Raden. Batu Raden, terus ada kuliner khas Banyumas. Apa gue? Mendoan, rentetan toko-toko mendoan di daerah Sawangan itu. Rentetan. Iya. Iya, ada keripik, ada mendoan, udah Ada satu paket getuk. itu. Getuk, kalau beli mendoan bisa satu paket sama sausnya sekalian tepung. Di rumah tinggal goreng, matang terus kita makan bersama keluarga. Yang benar-benar karena Mas Putu ini benar-benar segitu cintanya sama Banyumas, yang paling berkesan dalam hidup Mas Putu selama 33 tahun 3 kan tahun, Anda? iya. Nah, selama 33 Relatif tahun masih muda. dari Banyumas apa? Dari Banyumas itu satu, biaya hidupnya mungkin masih rendah daripada kota-kota lain, walaupun sekarang juga kenaikannya cenderung tinggi karena udah investor dari kota-kota luar itu udah masuk. Oh iya. Itu yang membuat Banyumas Udah jadi rame ya. rame, namun agak sedikit porak-poranda di sisi ekonomi ya. Iya. Karena apa? Orang luar itu menganggap apa yang ada di Banyumas itu murah. Oke. Sehingga mereka tidak melakukan tawar-menawar, tapi efeknya akan menular. Oh ya. Ya, contohnya gini. Tanah di desa di wilayah Banyumas itu orang Jakarta beli tanah di situ murah. Murah. Berasanya murah. Padahal Murah. kita sebagai warga lokal itu mahal. Wah, jadi berdampak. Mereka tidak menawar, tapi tetangganya berdampak pada yang lain. Oh. Si A aja jual segitu laku, kita naikin lagi. Akhirnya warga lokal hampir tidak bisa beli. Oh, Ya, begitu. Ya, ya. Tapi sebenarnya dari cerita itu ya asik juga kita bisa bagaimana caranya mempertahankan diri di Mempertahankan diri Iya. ya. untuk tetap hidup di Purwokerto, Banyumas. tanah kelahiran. Itu lebih berat, mungkin lebih berat dari perantauan ya mungkin ya. Karena saya tidak pernah merantau. Ya, ya. Jadi itu bisa jadi pelajaran untuk mekanisme bertahan hidup. Iya, jadi para perantau-perantau itu jangan berbangga diri bahwa merantau itu harus kuat. Nah, kita bertahan harus lebih kuat kali ya kan? Iya. Kan lebih kuat ya. Apalagi banyak saingan sekarang di Banyumas ya. Iya, saingannya udah eksternal maupun Internal. Internal itu berasal dari warga lokal yang merantau, Terus? kemudian mereka udah sukses di luar kota, pulang bawa uang banyak. Nah itu juga Itu saingan internal. saingan internal. Saingan Kalau eksternal. eksternalnya itu udah warga luar kota, Rata-rata tapi ingin pindah ke sini. untuk mencari kehidupan baru. Karena waktu saya perjalanan dari Jakarta itu, saya pernah naik Apa? gokar. Gokar ya. Supirnya itu kan anaknya sekolah di Unsud. Oh, di Banyumas, Di di Unsud Banyumas. Itu mereka orang tua ingin pindah di Banyumas, akan menjual asetnya di Jakarta untuk Pindah ke hidup Banyumas. di Banyumas karena biaya hidup di sana Lebih murah. wah ternyata murah ya gitu. Purwokerto ternyata Banyumas 10.000 daya tarik. dapat nasi ayam gitu. 10.000 dapat nasi ayam itu di tempat kita biasa ya. Tapi belum minum. Minum. Udah ada yang sama es teh. Oh iya udah ada. 9.000 ya. malah. 9.000 kan kalau di kota besar lainnya nggak ada itu. Nggak ada. Apa tuh 10.000 gitu ya? Iya, 10.000 hanya untuk membukakan pintu parkir. Tapi yang paling sulit di Banyumas tuh apa sih sebenarnya? Makan murah tuh. Banyak versi makan, tempat tinggal juga masih luas. Yang paling susah. Masa nggak ada? Susahnya itu untuk ini bagi warga lokal untuk
mengembangkan diri itu susah. Kamu Mengembangkan akan diri berkembang loh. bukan dari sisi intensitas lemaknya. Kalau dari sisi makanan itu udah pasti itu. Berkembang. Mendoan Membuat sangat berkembang. ya, campur nasi udah pasti gemuk lah makan itu. Terus kemudian dari sisi ekonomi itu memang sulit karena lapangan kerja di Purwokerto kan kebanyakan perbankan dan pertokoan. Tidak ada PT? pabrik, hanya sedikit. Iya. Iya. Purbalingga ada pabrik. Jadi kalau kita hanya SMA itu di Purwokerto susah. Oke. Harus keluar Purwokerto wilayah Banyumas. Tapi Anda tidak. Purbalingga. Ya kebetulan saya Mekanisme bertahan hidupnya bagus. dan diridhoi oleh Allah. Wah, subhanallah. Mendapatkan pertolongan jadi bekerja saat ini gitu. Subhanallah sekali. Ada sangat luar biasa. Banyak ketawanya ya Mas Putu ya. Iya, kita harus hidup itu harus banyak ketawanya supaya tidak tegang. Karena ketegangan hidup itu akan berpengaruh di Mana? segala macam aspek. Oke. Iya. Betul. Berarti selama ini prinsip hidup Anda sebagai orang Banyumas yang nggak pernah tinggal ke Banyumas adalah hidup jangan tegang. Iya, jangan tegang. Semua kita di bawah. harus menikmati hidup. Menikmati hidup. Bagaimana caranya kau menikmati hidup? Kamu nggak pernah kemana-mana. Ya menerima dengan lebih bisa menerima dengan lapang dada lah. Apapun itu harus bisa kita terima. Harus bisa belapang Soalnya dada. kalau kita nggak menerima, berarti kan kita menentang dari kehidupan yang harus kita jalani ya. Subhanallah ya. Berat ya lama-lama. Itu terasa lebih berat. Tapi ini jadi berat ya. Iya. Itu karena ini banyak makan makanan khas Banyumas jadi bisa Berat. berpikir berat. Oh. Kita makan mendoan saja bisa berpikir berat, apalagi makan steak ya kan? Wis. Bisa menguasai peradaban mungkin Wih, Banyumas. luar biasa. Orang apa ini ya makan mendoan ya sudah terbiasa makan mendoan Iya. saja udah bisa berpikir berat. Iya betul, Apalagi kalau makan steak. makan steak Bisa orang menguasai. Banyumas bisa menguasai peradaban manusia di dunia. Berarti kan seperti itu. Luar biasa kawan. Berarti orang Banyumas jangan sering-sering makan steak ya. Iya. Selain mendoan nih Mas Putu, tempat mana yang sangat unik menurut Mas Putu di Banyumas? Tempat yang unik di Banyumas. Gak ada. Ngarang ya. Iya. Tapi berat ya? Berat itu. Karena bagi saya Biasa aja. semua sama. Ya. Keunikan itu nggak ada. Keunikan nggak ada. Yang penting kita kunjungi, kita nyaman, ya udah selesai. Gitu ya. Oh, sesimpel itu orang Iya. Banyumas. Oh, jadi inget katanya orang Banyumas itu sangat cablaka. Ya sangat cablaka. Apa tuh cablaka? Cablaka itu ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Oh, apa adanya? Apa adanya. Ya. Apa anane? Apa anane. Dalam bahasa Tapi Jawa. kebanyakan juga seiring berjalannya waktu ya Anak apa nih? cablakanya sedikit hilang, banyak yang menutup-nutupi juga. Oh. Karena sudah Banyumas blasteran itu sudah banyak. Banyumas blasteran. Iya itu artinya. Apa tuh Ada Banyumas orang blasteran? Banyumas menikah dengan orang Jakarta kan udah blasteran blasteran. antar daerah gitu. Oh iya, generasinya nggak murni Iya, lagi ya. nggak murni lagi, jadi udah nggak cablak-cablak lagi. Ya cablak-cablak lagi, udah ada apanya ya. Iya ada apanya. Kalau Mas Putu masih melestarikan generasi darah Banyumas ya sepertinya ya. Menikah dengan orang Banyumas. Menikah dengan orang Banyumas tapi istri saya itu Blasteran. lahirnya di Jakarta, lahirnya saja. Lainnya saja. Karena kebetulan orang tuanya itu Pas di dinas Jakarta. di Jakarta. Oh, gitu. Tapi darahnya Banyumas. Darahnya Banyumas. Anak juga lahir di Banyumas. Anak lahir di Banyumas. Apakah Anda tidak ingin bermigrasi kemana gitu? IKN misalnya? Belum. Belum. Tidak ingin. Tidak Bukan ingin. belum ya. Kalau belum kan berarti ingin. Sepertinya tidak ingin. Tidak ingin. Tapi nggak tahu nanti jika anak sudah besar kan nggak tahu di mana nanti dia akan bekerja. Terus? Mungkin kalau saya sudah tua, jompo, ikut anak boleh ya saya ikut anak.
Ya, boleh kok, boleh ikut anak. Iya, mungkin seperti itu. Kalau ke IKN kayaknya belum, enggak lah, nggak usah ke sana ya, mudah-mudahan ya. Karena kotanya itu kan pasti misterius juga. Apanya? Nggak rame kok dia, deket bandara. Dekat bandara ya. Deket bandara. Mbak Mulan pernah ke sana ya? Mau ke sana Lewat belum ya? jadi, lewat. Deket bandara. Nggak seserem itu. Enggak seserem yang saya bayangkan. Ya. Enggak. Soalnya kan itu membuka hutan ya. Iya. Hutannya lebih serem hutan yang di Baturaden. Oh gitu ya. Karena Banyumas itu masih percaya, demit itu masih dipercaya. Mas. Sebutkan hantu-hantu demit versi Banyumas. Yang terkenal paling ya pocong kuntilanak. Itu sama ya, tuyul ya. Di Banyumas itu masih banyak Gitu-gitu ya. gitu-gitu. Ya. Bahkan paranormal itu masih banyak. Paranormal. Bahkan kalau kita berangkat ke kantor nyebrang sungai tuh banyak sekali hiasan-hiasan sesajen ya. Iya, banyak yang masih meyakini bahwa kalau kita lamaran atau mau menikah melewati Sungai Serayu itu harus menaruh sesajen di situ. Oh, kalau melewati? Iya, kayaknya mau nyebrang loh. Nyebrang. Lamaran atau nikahan? Iya. Wah, saya baru tahu. Hajatan. Tak kira itu ornamen setiap saya berangkat kantor ya. Karena di Purbalingga nggak gitu. Nggak ada ya Purbalingga. Nggak ada yang di sini jembatan. kental sekali. Paranormal itu Biasa di sini. sangat Gemari di sini. Gemari. Okay. Para paranormal digemari oleh para orang yang tidak normal. Tidak normal. Karena paranormal itu belum tentu normal. Oh, paranormal belum normal. Iya. Kalau dia benar-benar normal, ngapa dia nggak usaha untuk dirinya sendiri saja dulu? Oh iya, betul sekali. ada sebenarnya anak ekonomi ya. Iya. Semua harus ada profitnya dulu. Ya, benar. Mas Batu udah berapa? Oh, 33 tahun ya di Banyumas ya? Iya, 33 tahun dari lahir, sekolah TK, SD, SMP, SMA di Purwokerto, kerja itu jauh sekali. Jauh, Iya. beda kecamatan Di soalnya. Kecamatan Banyumas yang harus menempuh jarak Berapa? 30 menit lebih. Itu bagi saya sangat jauh. Itu sangat jauh ya, perjalanan sangat jauh. Bagaimana dengan saya, kawan? Iya. Itu bagi saya sangat jauh sekali karena sekolah sampai kuliah itu saya dekat paling lama 10 menit dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dari rumah. Dari rumah. Paling jauh ngapel tuh. Ngapel saya dekat. Ah, deket ya? Iya. Nyebrang gang. Tetangga desa. Tetangga desa. Wah, memang Tidak benar perlu effort lebih. Berarti Anda tipe yang sangat memaksimalkan area sekitar Iya, gitu kita ya? harus memaksimalkan area sekitar sebelum kita keluar dari wilayah yang teritori lah istilahnya gitu. Baik. Cara saya bertahan seperti itu. Cara bertahan Iya. gitu. Harus menaklukkan wilayahnya sendiri dulu. Oh, baru kita ekspansi Setelah keluar. itu ketika kita sudah bertahan tidak kuat, istilahnya kayak ketapel loh. Ketapel gimana tuh istilah Iya. ketapel? Ketapel itu yang ditarik kan? Tarik dulu kan, Tarik kita dulu. bertahan Tarik. secapek-capeknya tarik kenceng kan kita akhirnya kita keluar juga bleng Ya sampailah di betul. ibu kota lain. Kan begitu kan. Bertahan dulu sampai kencang gitu ya. Biar lompatannya jauh. Lompatannya jauh. Wah, ini sebuah quote yang bagus teman-teman. Iya. Belajar dari ketapel ya. Iya, belajar dari ketapel. Oke, satu quote bisa dipotong. Karena kan tekanan kan akan menimbulkan banyak gaya. Gaya banyak tekanan. Apa iya ya? Iya. Oh, kebalik ya. Ada IPS ya? Iya betul. Oh ya, itu hukum fisika kayaknya. Semakin banyak gaya akan menimbulkan banyak tekanan. Oh iya. Iya makanya saya nggak banyak bergaya ya. Yang bergaya. Karena saya tidak suka ditekan-tekan. Anda suka menekan ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kemungkinan banyak yang tertekan oleh saya. Iya, sepertinya ya. Tapi itu tidak sengaja ya teman-teman ya. Sengaja ding teman-teman. Berarti kerja di Balai Diklat udah berapa lama? Kerja di Balai Diklat dari 2015, udah 8 tahun. Ya, 8 tahun. 8 tahun dengan dinamika yang begitu adanya. Adanya ya, dinikmati ya. Iya, dinikmati. Terus nggak ada kepinginan pindah dari Balai Diklat atau mau tetap di sini? Oh, dari
kepinginan untuk pindah sebenarnya ada. Pindah Di balik tahun kemarin sih tahun berapa ya? 2022, 2020 kan saya banyak kesempatan itu ya. Oh iya. Kesempatan untuk Pindah. mencari mitra-mitra kerja yang ya bisa nantinya untuk lompatan saya Oh lah. iya, terus ternyata Karena waktunya itu dulu banyak WFH kan, banyak bersilaturahmi ke kantor arsiparis daerah Kabupaten Banyumas, terus ke Unsud itu ya. Terus tertarik untuk pindah ke sana? Belum tertarik. Masih menggiurkan di sini. Karena salah satu cara untuk mencintai Mencintai apa tempat kerja itu juga kita harus melihat tempat kerja lain. Apakah itu lebih baik? Apakah lebih menyenangkan gitu kan, seperti itu. Ada perbandingan. Oh gitu Iya. filosofinya. Tapi kalau sama istri jangan ya. Jangan dibanding-banding kayak itu. Itu adalah udah pilihan sekali dalam seumur hidup. Iya. Kalau yang lain boleh lah. Oh gitu, cara Kalau mencintai yang barang-barang lain lain. gitu. Selain mencintai- pasangan Selain pasangan hidup. adalah melihat yang lain. Iya, kita harus melihat yang lain. Dibandingkan. Mm-mm. Oh ternyata lebih baik yang sekarang gitu. Jadi Iya. harus dicintai. Iya, nanti kan ada plus minusnya. Kita mau cari yang mana lah itu. Mungkin itu bisa diterapin kalau belum nyari istri, Mas Putu. Oh bisa. Tapi ya jangan ya bisa juga sih. Terapinya ya hanya untuk diterapkan ini untuk pasangan ya kita dari sisi pengamatan saja, jangan dicoba-coba. Jangan dicoba-coba. Iya. Kalau kendaraan lah boleh dicoba-coba. Oh gitu. Kalau pasangan nggak boleh dicoba-coba. Jangan. Anda ternyata selain lawak juga Iya. nggak boleh dicoba ya kalau pasangan. Nggak boleh dicoba. Kita Kan harus takutnya malah nggak enak mendekati gitu. secara persuasif aja, kedekatan lah. Kedekatan. Nggak boleh disentuh-sentuh, apalagi Apa? ke yang lebih menyentuh itu jangan. Kalau lebih aman tuh jangan. Kenapa jangan? Kan biar tahu gitu. Ini cocok nggak dengan saya gitu. Kan cukup sentuhlah dia. Tepat di hatinya. Betul. Karena saya itu fans Ari Lasso dan Dewa 19. Gimana salamnya gimana? Gak ada salamnya dia. Nggak ada. Ada ya. Baladewa ya. Baladewa. Jadi Baladewa itu saya belajar itu di lirik lagunya itu jika kamu mau mendekati seorang wanita ya itu buatlah wanita itu luluh di hatinya. Setelah kamu dapat, ya jangan disakiti. Oke. Kalaupun tidak cocok, bisa disampaikan dengan narasi-narasi yang lembut. Oh gitu. Ini bagi remaja-remaja yang sedang PDKT ya, banyak-banyakin mendengarkan lagu Dewa 19 dan Ari Lasso. Itu sangat bagus sekali untuk ilmu-ilmu PDKT Anda. Tanpa harus menyentuh ke yang lebih dalam gitu ya. Iya, Hanya betul. menyentuh di hati Modal saja. WA saja udah cukup. Iya, nggak usah banyak ketemu. Saya sudah praktekkan itu. Dan alhamdulillah berhasil. Itu nanti rayuan-rayuan kita sebagai lelaki akan terasa elegan. Oh elegan. Iya. Lebih berkelas ya. Berkelas. Oh jadi Anda dulu triknya menggunakan lagu-lagu Baladewa itu ya? Iya Dewa ya? betul. Kadang kalau ngobrol lewat WA kita sematkan sedikit lirik-lirik. Ya, iya. Iya memang seperti itu. Asik banget itu. Karena pada saat itu ya tubuh terasa sehat. Oh ya Iya, betul. Itu berkaitan juga kalau lagi jatuh cinta tuh kan 7 titik di otak nyala semua. Iya makanya kalau saya sedang sakit, apa saya perlu jatuh cinta lagi ya? Tapi harus ke istri ya. Harus ke istri. Iya Ya. betul. Harus ke pasangan ya. Harus ke pasangan. Coba dong salah satu lirik yang dipakai buat gombalin Mbak Ninu. Apa penasaran? Lupa jangan-jangan lupa iya. dia semua lagu ya. Karena lirik-lirik itu sekarang hanya untuk didengarkan saja. Tidak untuk aplikasikan ke hal-hal lain. Oh begitu. Jadi jangan diingat-ingat. Jangan diingat. Karena berbahaya kalau udah ingat itu biasanya ingin mempraktekkan. Gitu ya. Lagu yang paling disuka dari Dewa? Ya hampir semuanya suka. Suka? Ya. Hafal. Yang hafal mana? Coba satu lagu dong. Ya apa ya?
Cintailah cinta. Coba juga pernah. cintailah cinta. Cintailah cinta. Kok jadi dangdut sih? Kok jadi dangdut? Apa ada cintailah cinta? Ada itu. Gimana sih? Ada lagi apa itu? Elang. Kamulah satu-satunya. Coba Kan kamulah itu. satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Itu mesti pasangan Anda pas kelepek-kelepek langsung itu. Iya. Iya betul. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Nanti balas lagi, oh berarti enggak hanya aku ya mas? Iya, hanya kamu satu-satunya. Oh gitu. Penerapannya gitu pas begitu. Terus lagu apa lagi? Loh, kan Dewa juga punya lagu yang itu, Madu. Apa? Madu. Senangnya dalam hati. Oh kalau itu nggak usah, itu kan lagunya Anu apa? Ahmad Dhani. Oh, bukan Dewa. Bukan. Oh. Madu 3 itu Ahmad Band. Yang aku mencintai kau dan dia? Cintailah. Iya itu juga Ahmad Band itu. Bukan Kalau Dewa. itu saya suka tapi nggak saya aplikasikan. Oh, Iya, oke. itu bisa bahaya itu. Cinta kau dan dia, ya udah kamu nanti centang biru nggak dibales lagi. Dibales lagi. Iya. Status cewekmu nggak terlihat Wis. dari HP-mu. Wah, Ternyata uring-uringan. diblokir ya. Iya, uring-uringan. Kalau cinta kau dan dia jangan Iya. diaplikasikan. Yang diaplikasikan adalah tadi apa tuh? Apa sih tadi? Kamulah satu-satunya. Iya, setelah kamulah satu-satunya, nanti ada lagi lagu dari Ari Lasso. Apa tuh? Cintailah aku sepenuh hati. Sesungguhnya aku tak ingin kau pergi. Ya kan? Cus banget itu. Cus banget, Iya. cus banget. Bisa ya, mungkin saya bisa ya bikin buku ya. Kiat-kiat untuk para remaja. Ya bisa. Judulnya adalah mungkin penelitian Anda besok kan mau bikin penelitian tuh. Kaitan antara lagu Dewa 19 dengan menjadi remaja yang sehat dalam urusan percintaan. Iya betul. Bagus ya judulnya ya. Bisa itu. Wah bisa ya. Bisa. Kita buat latar belakangnya. Beda latar belakangnya bisa. Jadi remaja-remaja itu ya kita carilah yang positif itu. Betul sekali. Itu sangat luar biasa. Ari Lasso dan Dewa. Iya, itu sangat menginspirasi itu. Tapi Dalam dunia percintaan itu. cocok. Heeh. Ya anaknya juga ganteng-ganteng. Iya. Saya suka. L. Patah hati pun lagu patah hati ada. Jadi lelaki itu jangan patah hati ya. Oh ya? Iya. Kok bisa? Apa ya judul lagunya? Apa coba? Ada yang pas itu. Patah hati apa sih? Apa ya? Saya kadang kalau lagi melamun ingat ya, tapi kalau lagi wawancara banyak lupa. Wawancara. Iya, kalau lagi ngobrol itu banyak lupa. Padahal banyak itu lagunya. Udah berapa menit Badi? Kalau patah hati ya kamu nyanyi Akulah Arjuna. Nah itu kamu Arjuna, nggak usah patah hati. Oh, akulah Arjuna. Emang lanjutannya Yang apa sih? mencari cinta, kan Terus? mencari cinta. Lo nanti udah patah Engkau hati, lah aku mau cari cinta lagi. Wah, selesai patah hatinya udah. Engkaulah wanita, cintailah aku gitu ya. Sudah 30 menit. 30 menit, oke. Wah, kayaknya teman-teman ini sangat menyenangkan ya. Iya. Narasumber kita kali ini kayaknya kita harus bikin channel. Bikin channel. Apa kira-kira? Channel yang ini mengasihkan. Iya. Gedabus. Iya. Gedabus. Bahasa Banyumasnya gedabus. Iya, gedabus. Gedabus tapi tidak ada isinya. Nanti kita selipin. Tapi itu banyak tadi loh tips-tips untuk Tips-tips untuk para remaja Iya, ya. tadi tips para Iya, remaja. itu banyak itu. Dan kaitannya dengan Banyumas yang dapat predikat sebagai pengelola sampah terbaik, ternyata kita suka recycle bin dengan recycle bin lagi. Suka daur ulang. Suka daur ulang. Contohnya adalah apa Miki? Timun. Contohnya adalah dengan cara kita memakan ranjem. Ranjem. Terus memakan tahu berontak. Tahu itu berontak. kalian tahu irisan kobis? Itu luwian ya. Yang udah nggak dipakai kita makan.
Kasih tepung, yang penting kasih tepung. Gurih, enak. Jangan lupa garam sama apa tuh? Makanya ini hasil dari pertepungan duniawi ini hasilnya. Jadi Emang kamu naik berapa kilo? banyak. Ada 10? Jadi cerita dulu ya. Ya. Saya lulus kuliah itu tes di perbankan. Oke, emang Di saya melihat ini berpenampilan menarik itu seperti apa. Ternyata itu tinggi, nggak kurus-kurus amat ya, berisi. Intinya bisa pakai pakaian slim fit, itu menurut saya menarik ya. Rambut dikasih pomade, itu oke sekali. Nah dari situ saya melihat, wah saya harus menguruskan badan saya. Oke. Saya nge-gym Sampai berapa kilo? sampai 8 bulan. Hasilnya Diet. berapa kilo tuh? Saya turun 15 kilo, Jadi berapa? 70. 70. 70 dengan tinggi Pada badan? saat itu 100 Tinggi badan. 168, 170 ya, 168 ya. Iya, Ya masih oke. gebung Den ya. Iya. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa saya itu lelaki tertampan di dunia. Wes. Akulah Arjuna gitu ya. Tiap hari ngaca. Yang mencari cinta gitu ya langsung ya. Terus habis itu naik Habis itu kerja akhirnya naik, udah nggak pernah olahraga lagi sampai dari 70 sekarang jadi berapa? sekarang 85 kilo teman-teman. Bagian mana yang Mungkin lebih ya, lebihnya nggak saya kasih tahu, 85 saja. bagian mana yang menurut Anda paling big? Kayaknya merata sih ini. Iya, dari perut, dari ini apa namanya ya, Lengan gitu ya. lengan, Ada dada. cita-cita kembalikan ke 70? Iya, sudah enggak cita-cita lagi ya. Cita-cita lagi. Oke. Oke. Baik, kalau Maman lanjut besok lagi. Dadah.